Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan membuat sebuah tutorial mengenai cara lapor pajak PNS yang ada usahanya. Pasti kawan, ada banyak PNS yang memiliki pekerjaan sampingan selain dari gaji mereka, baik usaha kecil-kecilan atau usahanya yang sudah maju atau mapan, baik pekerjaan bebasnya terkait barang ataupun jasa. Namun sebelum kita lanjut ke cara atau tutorialnya, bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke videonya. Jadi, apabila ASN atau pekerja yang memiliki pekerjaan bebas, misalkan ada memiliki usaha, apalagi terkait izin-izin yang situ, siup atau yang lainnya, baik yang atas nama sendiri ataupun yang bukan atas nama sendiri, namun data pajaknya masuk menggunakan NPWP pribadi yang ASN atau PNS tersebut, maka lapor pajaknya seperti ini. Yang pertama kali kita siapkan dulu bukti-bukti pembayaran pajak yang telah dibayar selama 1 tahun terkait yang mau dilaporkan. Dan yang kedua adalah bukti potong dari pemberi kerja kita. Kenapa? Soalnya gaji pokok kita kan dipotong setiap bulan atau kita menerima gaji setiap bulan. Yang untuk pembayaran pajak tambahan cuma yang pembayaran pajak dari usaha yang telah kita jalankan. Soalnya itu adalah tambahan penghasilan kita selama berada di Indonesia. Bagaimana cara lapor pajaknya? Yang pertama kita searching dulu situsnya, situs lapor pajak atau situs website resmi pajaknya, yaitu djponline.pajak.go.id. Kemudian seperti biasa, silahkan kawan pajak login dengan mencantumkan nomor NPWP, kemudian kata sandi atau password, dan kode keamanannya. Namun apabila ASN tersebut lupa kata sandi atau yang lainnya, kita ambil lupa kata sandi dengan memasukkan NPWP, kemudian PIN yang bersangkutan, lupa emailnya kita checklist, kita masukkan email yang terbarunya atau email yang bisa diakses, kode keamanan, dan kita klik submit. Ini kalau misalkan kawan pajak lupa kata sandi ya. Tapi kalau kawan pajak ingat aja kata sandinya, langsung aja dimasukkan di bagian login tersebut. Apalagi kan kata sandi pajak itu yang mudah-mudah saja. Sebab lapor pajaknya kan setahun sekali. Kita cek emailnya. Dan jika sudah ada masuk emailnya, maka tinggal kita klik ubah password atau kata sandi. Nah, di sini ada memasukkan kata sandi baru. Kata sandi barunya apa buat lapor pajaknya? Silahkan kawan pajak isi sesuai dengan yang mudah-mudah saja. Ingatkan, sewaktu terakhir klik submit buat menyimpannya. Dan setelah kita tahu kata sandi atau passwordnya, langsung saja diklik situs DJP online-nya, kita masukkan NPWP dan password yang kita masukkan. Kemudian nanti ada akan tanda warningnya seperti itu, langsung aja kita klik OK. Jadi warning ini untuk bisa mengakses layanan DJP online, dimohon untuk melakukan konfirmasi menekan tombol ubah profil. Jadi ini kalau ada data-data yang berubah, misalkan data nomor HP atau email yang terbaru, bisa dikatakan itu bisa klik OK dulu, baru kita ubah profil. Kalau misalkan tetap aja data-datanya sudah betul, maka kita langsung klik ubah profil untuk melanjutkan pengisian laporan SPT-nya. Nah, di sini kan pekerjaannya tuh ASN. Nah, jadi diingatkan tuh bagaimana cara lapor pajaknya yang memiliki usaha atau sampingannya tadi ada, baik dagang ataupun jasa. Jika mengganti nomor HP, maka nanti akan ada konfirmasi ke nomor HP tersebut.
Kalau misalkan email nanti masuknya ke email, kalau merubahnya email, kalau merubahnya itu nomor HP, maka nanti masuknya via SMS. Setelah itu tinggal dimasukkan kodenya dan klik OK atau submit. Kemudian kalau untuk ASN, nah biasanya kalau lapor pajak itu kan memilihnya yang e-filing. Untuk ASN-nya aja tuh kalau memasukkan gaji doang ya. Tapi kalau misalkan ada penghasilan atau pekerjaan bebas, maka kita pilih yang EPOM. EPOM-nya itu saat ini ada dua versi, ada versi lawas dan versi barunya. Nah, kalau di sini admin masih menggunakan versi lama. Soalnya kalau versi baru agak lumayan bolak-balik bikinnya. Namun kalau misalkan ada request video atau yang lainnya, silahkan tulis banyak-banyak di kolom komentar ya. Mungkin nanti admin akan buat videonya juga. Dan minta tolong juga buat doa juga ya kawan pajak, semoga admin sehat selalu. Soalnya jadi lama nggak upload video, admin lagi sakit, mohon maaf ya. Dan buat EPOM kita pilih dulu, kita buat SPT-nya. Iya, tinggal tahun yang dibuat, kirim permintaan, dan akan terdownload otomatis. Tinggal kita buka. Yang pertama kita pilih bagian pencatatan, sebab kalau untuk pengusaha-pengusaha kecil atau apa yang lainnya itu pencatatan aja, bukan pembukuan. Ini kalau ada harta-hartanya, misalkan kalau ada berubah seperti mobil, sepeda motor atau yang lainnya, kalau misalkan mau menambahkan tinggal klik tambah, kalau mau sudah dijual tinggal klik minus atau hapus. Jadi intinya menyesuaikan sama harta yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Dan kemudian jika ada punya hutang, maka dituliskan hutangnya di bagian bawah. Nah, di sini kalau misalkan ada yang ditambah, klik menu tambah. Kode harta bisa kawan pajak isi sesuai kodenya. Misalkan nama hartanya rumah, tahun perolehannya itu tahun memiliki rumah tersebut atau tahun bangunnya, harga perolehan berapa, dan keterangannya apa. Keterangannya bisa kita tulis hak milik aja atau alamat rumah tersebut. Dan apabila memiliki hutang, maka dimasukkan berapa sisa hutangnya atau jumlah hutang pertama kali diambil. Dan untuk tanggungan bisa diisi, nama-namanya disesuaikan, nik KTP, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Jikalau sudah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini nanti kita akan memilih yang ada tulisannya PP 46 atau 23. Nah, di sini kita masukkan pembayaran pajak dari usaha yang telah dijalankan oleh yang bersangkutan tersebut. Jadi lapor pajak itu prakteknya gimana? Yang pertama, bayar dulu pajaknya dari perhitungan atau rekapan pembukuan kita setiap bulan tersebut, baru dilaporkan pajaknya. Jadi bukan lapor dulu baru bayar ya, bayar dulu baru lapor pajak. Kalau teknik buat yang di sini kita main kopas aja, copy paste aja. Bulan-bulannya tinggal kita pilih bulan Januari, Februari. Nah, intinya sesuai dengan penghasilan atau sesuai dengan pembayaran pajak yang telah dilakukan atau dijalankan di tahun yang bersangkutan. Untuk yang ini admin bikin videonya yang tahun 2020, berarti kan pembayaran pajak atau kegiatannya yang di tahun lalu. Sebab yang tahun 2021 lapor pajaknya di tahun depannya lagi. Jikalau sudah mengisi semuanya, maka jumlah PPh finalnya akan otomatis terisi. Peredaran bruto itu adalah peredaran usaha selama 1 tahun, dan PPh finalnya langsung dikalikan 0,5%. Pindahkan nilai ke lampiran berikutnya, kita pilih iya. Maka kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini kita akan mengisi
daftar pemotongan atau pemungutan. Nah, ini kita ngisi sesuai dengan bukti potong yang harus disiapkan di awal kata admin tadi. Nah, ini biasanya dapatnya dari bendahara. Misalkan yang bersangkutan ini kerjanya di Dinas Pendidikan atau yang provinsi, kita masukkan NPWP dinasnya, kemudian nomor urut sesuai bukti potong. Cara bikin bukti potongnya gimana? Videonya ada ya di layar kawan pajak. Tanggalnya, jenis pajak, dan jumlah pajak yang dipotong atau dipungutnya berapa. Jikalau sudah, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini kita langsung ke bagian tengah, yaitu bagian C. Nah, penghasilan neto dalam sehubungan pemberi kerja. Seperti tadi lagi, NPWP pemberi kerjanya dimasukkan, nama pemberi kerjanya dimasukin juga, penghasilan brutonya. Nah, bruto yang ini seperti contoh di bukti potong, itu pengisiannya ada di bagian nomor 11, atau intinya ada tulisannya jumlah penghasilan bruto, dan untuk pengurangannya ada di nomor 14, jumlah pengurangannya nanti penghasilan netonya otomatis terisi. Bagian D, jika ada lagi penghasilan lainnya, ada tambahan. Jikalau sudah, semuanya sudah dimasukkan, baik yang bayar pajak setiap bulan dari usaha ataupun gaji, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini tinggal kita pilih kepala keluarga, dan untuk PTKP-nya tinggal kita pilih menyesuaikan PTKP yang telah kita masukkan tersebut. Misalkan kawin yang ditanggung anak 2, soalnya ASN jadi maksimal 2 ya. Tanggal lapor pajaknya, kemudian langkah terakhir kita pilih submit. Unggah lampiran, yang diunggah itu nanti ada 2 langsung. Yang pertama itu bukti pembayaran pajak setiap bulannya, full 12 atau lampirannya saja, yang rekapan 1 tahun, beserta bukti potong dari dinasnya. Kemudian tinggal kita masukkan kode sertifikasi. Kode sertifikasinya bisa didapatkan di email ya. Kemudian kita klik submit. Setelah submit, nunggu prosesnya dulu. Nah, saat unggah lampiran itu diusahakan mengunggah lampirannya tuh PDF, dan namanya itu jangan ada tanda baca ya, titik atau yang lainnya. Submit SPT berhasil, silahkan cek email pada kotak masuk untuk melihat bukti tanda terimanya. Berarti lapor pajak kita sudah selesai. Bagaimana cara melihatnya? Bisa dilihat langsung ke email, atau bisa juga dilihat melalui situs yang e-pom pajaknya. Nah, sudah selesai. Kenapa tanda terimanya nihil? Disebabkan lapor pajaknya kan sudah bayar duluan, jadi bayar dulu pajaknya baru lapor pajak, itu otomatis statusnya nihil. Kalau lapor dulu baru bayar, itu otomatis statusnya kurang bayar. Namun untuk yang menggunakan tarif pajak PP23 atau 46, yang jelas saat ini adalah PP23, itu pembayaran pajaknya dilakukan setiap bulan. Untuk video lengkapnya silahkan cek di layar kawan pajak ya, itu sudah lengkap insya Allah. Di channel Pajak Gasan Banua ini sangat lengkap videonya terkait perpajakan atau pembahasan seputar perpajakan secara umum. Nah, bagaimana bagi kawan pajak yang ASN yang memiliki usaha sampingan atau yang lainnya, mudah kan lapor pajaknya? Bagi kawan pajak yang masih kesusahan atau masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Serta jangan lupa juga buat ikuti media sosial channel Pajak Gasan Banua biar nambah followernya juga ya. Baik ikuti Instagram, Facebook, Twitter, dan jangan lupa juga berkunjung ke website Pajak Gasan Banua di alamat www.pajakgasanbanua.com. Sebab di sana atau di situs website tersebut sangat lengkap terkait pembahasan atau artikel terkait perpajakan. Terima kasih banyak telah menonton video-video di channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video lainnya.